Kurun waktu 15 tahun, rata-rata orang sudah mati kelaparan. Tapi aku menggunakan teknik Jiugong untuk menghitung, seharusnya Fang Han tidak mati. Dia mungkin memiliki cara lain untuk bertahan hidup, mungkin juga ada petualangan lain di Taiyuan Xianfu. Kata kepala sekte Yuhua sangat misterius. Fang Qingsu berkata, saya tidak tahu bagaimana cara kepala sekte akan membuka larangan Taiyuan ini. Sinar matahari di sekitar Taiyuan Xianfu sangat kuat. Setelah larangan itu terpicu, itu akan sangat berbahaya. Kata Fang Qingsui sambil mengamati sekeliling. Dia juga ingin melihat kekuatan magis apa yang akan digunakan kepala sekte untuk mengguncang larangan istana Taiyuan ini. Kepala sekte berkata, larangan di sekitar Taiyuan Xianfu bukanlah hal yang aneh. Sebenarnya seluruh sekte telah lama mendambakan istana Taiyuan ini selama ribuan tahun, dan penelitiannya cukup mendalam. Tempat yang paling kuat di kuil peri ini adalah 3 suan-suan di kedalaman aula utama. Orang-orang dari semua lapisan sekte ingin mengumpulkan istana untuk mendapatkan artefak abadi ini, tetapi semuanya tidak ada yang bisa berhasil. Mendengar itu, Long Yao mengangguk lagi dan lagi. Dia berkata, kepala sekte, bukankah Tai memiliki artefak abadi? Mengapa Anda tidak bergandengan tangan untuk memecahkan Xianfu ini dan mendapatkan harta di dalamnya? Di istana peri ini, ada desas-desus tentang harta yang tak terhitung jumlahnya, pil roh, dan berbagai macam latihan magis. Setelah diperoleh, itu akan sangat meningkatkan kekuatan, dan menjadi sekte pertama dari jalan abadi. Kata Long Yao, bagaimana itu bisa begitu mudah? Ujar Jialan menyela Long Yao, sekte Tai memang memiliki kekuatan untuk menembus Xianfu, tetapi itu harus menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk benar-benar menerobos istana Xianfu ini. Aku khawatir, 1 atau 2 raksasa alam rahasia umur panjang akan mati. Juga, yang paling penting adalah, siapa yang akan membiarkannya terbuka dengan nyaman, dan mendapatkan harta karunnya dengan aman. Saya berani mengatakan, selama seseorang benar-benar melakukannya, maka, master dari 7 jalan ajaib dan 5 sekte jalan setan, akan datang untuk campur tangan, dan bahkan 9 gerbang immortal lainnya tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, para abadi tidak akan bisa mengendalikan situasi. Taimen juga akan memberi jalan mulus untuk orang lain. Fang Qingsui segera setuju. Aku setuju dengan Jialan secara menyeluruh. Tidak ada yang akan membiarkan Tai mendapatkan Xianfu. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka juga akan dikepung oleh berbagai sekte. Kali ini, kepala sekte datang, saya khawatir beberapa orang sudah mengincar. Kepala sekte berkata, kalian berdua adalah murid yang luar biasa dari sekte Yuhuaku. Sangat bagus. Sangat bagus. Kalian bisa memperkirakan semua ini. Jika kalian belum terinspirasi oleh keuntungan, semakin besar kekuatan magis, maka akan semakin berat godaan iblis hati. Terkadang, ketika kalian melakukan sesuatu, kalian pasti akan kekurangan pertimbangan. Karena kalian memiliki kekuatan, pertimbangan pertama untuk melakukan apapun adalah menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Mekanisme lain, kelincahan, dan kebijaksanaan semua dikesampingkan. Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya. Jika kalian tidak hati-hati, kalian akan hancur. Kalian harus ingat, semakin besar kekuatan di masa depan, maka harus semakin besar kehati-hatian. Di masa depan, segala sesuatu di Yuhuamen akan bergantung pada kalian untuk mendukungnya. Ada berbagai talenta dari generasi ke generasi, dan mereka telah memimpin jalan selama ratusan tahun. Kata kepala sekte mengajar dan memberitahu. Baiklah, aku akan menggunakan teknik Dava untuk menerobos cahaya di sekitarnya. Berhati-hatilah, lindungi diri sendiri, ujar kepala sekte. Dia sepertinya baru menyadari sesuatu. Larangan Xianfu sepenuhnya diilhami. Taiyuan Xiaguang membengkak dengan ganas,
meluncurkan serangan balik seperti jutaan kuda ganas yang berlari kencang. Dalam lapisan cahaya matahari, muncul jenderal lapis demi lapis baja emas, raksasa penjaga, dan pemimpin yang kuat, semuanya bergegas dalam kawanan dengan niat membunuh. Di antara mereka, ada gong Tiangu besar yang terdengar, dengan gelombang suara menghantamnya dengan keras. Chonghua Tiangu, gumam Jialan. Dia memiliki banyak pengetahuan, bahkan hanya melihatnya secara sekilas. Ini adalah artefak Tao kuno yang legendaris. Ketika perang antara sihir dan peri, pasukan Xiandao digunakan untuk merangsang moral, meningkatkan kekuatan, dan melawan sihir iblis. Itu direkam di dalam catatan Tatang Sutarman. Tanpa diduga, serangan kepala sekte terhadap larangan Taiyuan Xianfu memicu serangan Tiangu ini. Rupanya, Tiangu ini jatuh ke tangan Taiyuan Xianzun, dan berfungsi sebagai garis pertahanan Xianfu. Segera, setelah bertabrakan dengan pukulan kepala sekte Yuhua, semuanya meleleh hancur dan menembus inci demi inci. Kekuatan magis macam apa ini? Tanya Fang Qingsui pada Jialan. Ini adalah kekuatan magis Yin yang Dao vakum dari kepala sekte. Ini sangat kuat. Itu bisa berubah menjadi satu Qi, memperbaiki 3 talenta, mengatur 4 fase, mengubah 5 elemen, mengunci Liu He, memindahkan 7 bintang, menahan 8 diagram, perjalanan 9 istana dan tekan 10 arah. Jawab Jialan. Dia terus mengawasi, menyaksikan instruksi kepala sekte melanggar hukum terlarang Xianfu. Tepat ketika kepala sekte menggunakan kekuatan magis untuk merobek cahaya istana abadi Taiyuan, Fang Han juga merasakan sesuatu yang aneh di aula istana abadi. Seluruh Xianfu Hall bergemuruh dan berayun, sepertinya gempa bumi terjadi di luar, yang membangkitkan Fang Han dari kultivasinya. Menurut kebenaran, Taiyuan Xianfu melayang di udara, dan tidak mungkin terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi? Tanya Fang Han terkejut. Nasib baikmu akan datang. Seseorang di luar menyerang larangan Xianfu. Itu adalah master yang sangat kuat. Dia ingin menggunakan mana yang kuat untuk merobek larangan dan membiarkanmu keluar. Jawab pria misterius itu terdiam untuk sementara waktu, dan sedang menonton gerakan. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Siapa itu? Siapa yang ingin menyelamatkanku? Tanya Fang Han. Orang ini sangat kuat. Vakum Yin Yang Dao, salah satu kekuatan magis yang hebat di zaman kuno. Meskipun kekuatan orang ini tidak sebagus milikku, tetapi tidak mudah bagiku untuk mengepaknya. Tampaknya itu adalah kepala sekte Yuhua, sebenarnya datang untuk menyelamatkanmu. Dengan kekuatan magisnya, sangat mungkin untuk merobek lubang sementara, dan membiarkanmu keluar. Kamu harus memperhatikannya. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Ucap pria misterius itu. Fang Han mendengarkan dan segera memerintahkan, penyihir, kamu segera pergi ke Wangding. Ayo ambil kesempatan ini, senior. Jika aku bisa keluar, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu, dan membiarkanmu keluar dari masalah. Ucap Fang Han. Hai, alasan yang baik, buah yang baik. Aku percaya padamu. Jawab pria misterius itu tertawa dan berkata, faktanya, ketika Peri Huo Yun terperangkap di dalam, orang lain juga datang untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak memiliki pohon dunia, dan akhirnya dia mati kelaparan sebelum diselamatkan oleh orang lain. Saat ini, suara di luar terus bergema. Fang Han duduk di Wangding, diam-diam berlatih seni yang dalam, dan akan segera menembak setelah ada kesempatan. Pada saat ini, mana yang tidak kecil, dengan 31 macam kekuatan magis yang mendesak Wangding untuk bangkit. Ini lebih besar dari 200.000 iblis di Dingsong. Namun, suara ini bergema selama 2 tahun penuh. Pada saat ini, tidak ada pil, tidak ada air dan tidak ada makanan. Penyihir di Wangding juga harus mengandalkan Fang Han untuk memberikan vitalitas pohon dunia untuk bertahan hidup. Dalam 2 tahun terakhir,
semangat Fang Han sangat terkonsentrasi. Dia mendesak mana dan menjalankan kekuatan magisnya, dan kultivasinya menjadi lebih halus. Dia tahu bahwa, hanya 2 hari telah berlalu di dunia luar. Ketika dia mencoba untuk mendukungnya, tiba-tiba kehampaan yang kacau di luar aula menyampaikan suara, "Apakah itu Fang Han? Aku adalah kepala sekte. Jika Anda tidak mati, jawablah. Ini benar-benar kepala sekteku, benar-benar datang untuk menyelamatkanku secara pribadi. Apakah ada yang salah? Menurut kebenaran, meskipun aku seorang murid sejati, tidak penting untuk level ini. Apa mungkin Huatian pasti terlibat di dalamnya? Tidak. Mungkinkah rahasia Huang Kuantu telah terungkap? Pasti seperti ini. Fang Qingshui telah lama menduga bahwa Huang Kuantu ada di tanganku, dan para penatua sekte juga telah menebaknya. Hanya ini satu-satunya alasan yang membuat kepala sekte menyelamatkanku. Tapi, daripada mati di sini, lebih baik memiliki kesempatan di luar. Gumam Fang Han. Sesaat, banyak pikiran muncul di kepala Fang Han. Dia terus-menerus menimbang pro dan kontra, membayangkan berbagai perubahan di masa depan. Tiba-tiba, dia berkata, murid ini adalah Fang Han, dan murid ini masih hidup. Teriak Fang Han keluar aula. Masih hidup, itu bagus. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku tidak ingin menyelamatkanmu untuk Huang Kuantu. Huang Kuantu adalah takdirmu, milik kamu. Karena kamu adalah murid sejati dari sekte Yuhuaku, jelas, sekte akan melindungimu. Kamu tidak akan menerima hukuman, dan kamu harus melindungi para juniormu dengan cara ini di masa depan. Ini adalah tujuan Yuhuamen, sekte abadi yang kuat. Suara kepala Yuhuamen masuk dan sepertinya tahu kekhawatiran Fang Han. Terima kasih untuk pengajaranmu kepala sekte. Sebagai murid dari sekte Yuhua, secara alami aku harus berkontribusi kepada sekte. Jawab Fang Han setelah mendengarkan. Satu-satunya kekhawatiran di hatinya juga dihilangkan. Dia merasakan kata-kata kepala Yuhuamen di benaknya. Tidak salah. Pada kenyataannya, tidak perlu untuk berbohong kepada raksasa abadi sepertinya. Bagus. Sekarang kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Aku akan merobek sedikit celah dengan mana, pada saat itu, kamu harus segera keluar. Retakan ini akan tertutup hanya 1/1000 kedipan mata. Jika kamu tidak bisa menangkap peluang ini, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Kekuatan magisku tidak bisa memasuki aula Taiyuan Xianfu, hanya untuk menciptakan kesempatan ini untukmu. Suara kepala sekte tersampaikan dengan jelas. Kekosongan pada bintang tiba-tiba terbelah, seperti tangan besar yang tak terlihat, merobek langit hidup-hidup dan membentuk portal. Badai ruang angkasa yang tak berujung menyembur keluar dari portal sejauh 1000 mil, seperti air sungai yang deras. Di sisi lain, ada ratusan ribu dewa iblis yang terkoyak oleh badai ruang angkasa, dan ini menjadi elemen paling murni, tersebar di mana-mana. Sisa iblis ngeri dan tertegun, dengan cepat melarikan diri. Iblis kuat berbaris berturut-turut, membentuk penjaga bayangan tinggi, membentuk tubuh proporsional, dengan wajah tampan. Tetapi bentuk rambutnya berbentuk merah menyala yang berkibar tertiup angin. Dengan jubah api yang murni tak tertandingi, memancar dari tubuh bayangan ini. Lihat, itu adalah Master Iblis Jiuyang. Ujar banyak iblis serentak, tiba-tiba berjongkok di udara. Apa, Kie Mojun sudah mati? Ia terbunuh dalam rawa daging dan darah. Pisau ajaib langit darah juga diambil. Ketika Iblis Jiuyang keluar, ia bertanya pada Raja Iblis lainnya. Ya, Tuan muda dibunuh oleh Fang Han, seorang murid sejati dari sekte Yuhua. Sekarang Fang Han terperangkap dalam Taiyuan Xianfu, dan kepala sekte Yuhua benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Kata beberapa Raja Iblis yang kuat serentak. Hal ini, aku sudah tahu. Master Iblis Jiuyang mengangguk, Fang Han membunuh anakku Kie,
dan telah menghancurkan rawa daging dan darah. Tentu saja, aku tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini aku akan melihat, apakah kepala sekte Yuhua atau aku yang lebih unggul. Kalian, segera kumpulkan para iblis, kita akan pergi ke Guiksu. Ketika kalian sampai di sana, kalian akan bertemu dengan Kaisar Iblis Ying Xiantian dari Sekte Iblis Bawahan. Dia akan mengatur kalian, dan menunggu selama 3 tahun. Ucap Dewa Iblis Jiuyang. Ya, Dewa Iblis. Banyak iblis berkata serempak. Di istana Taiyuan Xianfu saat ini, Fang Han mengamati dengan cermat pergerakan udara kekacauan di luar Xianfu. Tiba-tiba, suara gemuruh berhenti, seberkas cahaya yang sangat halus melesat dalam aliran udara yang kacau. Bagus, inilah saatnya. Gumam Fang Han telah melihat celah pintu keluar, dan dia segera bergegas menuju cahaya. Jenis cahaya ini adalah celah kecil yang terkoyak oleh mana tertinggi dari kekosongan Yin dan Yang. Hanya Master Sekte Yuhua yang memiliki kekuatan magis seperti itu, yang dapat merobek larangan abadi Taiyuan Xianfu. Namun, kepala Yuhuamen tidak bisa memasuki aula, hanya menciptakan peluang bagi Fang Han. Sayangnya, pria misterius yang terperangkap di gerbang Xuanmeng tidak bisa keluar. Gumam Fang Han mengambil kesempatan ini dan terbang keluar menyusuri cahaya. Begitu dia terbang menyusuri cahaya, dia segera merasakan badai luar angkasa yang megah di sekelilingnya, berputar di sekitar Wangding. Meskipun Wangding adalah harta karun tingkat tinggi yang kuat, tetapi bagaimanapun itu bukan artefak Tao. Namun, Fang Han memahami teknik pemotongan besar. Pada saat ini, garis hitam berputar di sekitar Wangding, menyerap badai luar angkasa. Dalam praktik pemotongan besar, itu memang memerlukan badai luar angkasa, tetapi sangat berbahaya untuk diserap. Jika kamu sedikit ceroboh, tubuhmu akan hancur dan akan mati. Kata Nagayan. Pohon dunia di alis Fang Han merekonsiliasi berbagai jenis energi yang berbahaya bagi tubuh, juga memiliki penghalang pelindung. Selama perjalanan, banyak badai luar angkasa diserap dan diubah menjadi kekuatan magis dari teknik pemotongan besar. Tiba-tiba, badai antariksa semakin ganas, tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi. Lukisan Huang Quan. Pada titik kritis ini, hati Fang Han bergerak, mulai bekerja sama dengan Nagayan. Dia mengolah Huang Quan Tu dan membungkus Wangding, segera melawan badai ruang angkasa dan mencoba yang terbaik untuk bergegas keluar. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Sepertinya sudah bertahun-tahun, tetapi hanya sebentar di dunia luar. Fang Han tiba-tiba merasa sebuah lorong muncul di depannya, dan bagian luar Taiyuan bisa terlihat samar-samar. Bahkan Fang Qingsui, Long Yao dan Jialan dapat melihat Fang Han dengan jelas. Fang Han akan keluar. Kepala sekte, itu benar-benar ajaib. Bahkan orang-orang yang terperangkap dalam Immortal Taiyuan dapat diselamatkan. Pada saat ini, Fang Qingsui, Jialan, Long Yao dan beberapa murid sejati wanita berdiri, diatur secara samar menjadi formasi, tampaknya menjaga terhadap segala kemungkinan. Pada saat yang sama, mereka melihat pusaran air di gerbang pusat Taiyuan Xianfu. Sekelompok Huang Yun mencoba untuk menggulingkan. Tampaknya seekor naga yang terperangkap akan keluar dari perangkap. Diketahui bahwa ini adalah Fang Han menunjukkan Huang Quan, mereka semua berkeringat dingin untuknya. Bagus. Sedikit lagi dia akan keluar dari masalah. Pohon dunia, vitalitas abadi. Tambahkan untukku. Gumam Fang Han. Pohon dunia di dahinya benar-benar berkomunikasi dengan dunia luar, dan banyak vitalitas terhanyut. Setiap kali dia bernafas, mana di tubuhnya akan pulih 1 poin. Di Istana Abadi Taiyuan, vitalitas abadi yang disediakan oleh pohon dunia hanya setetes demi setetes, dan sangat kecil. Di dunia luar, itu ibarat air terjun yang bergulir, dan mengalir deras. Setelah pohon dunia disempurnakan, begitu banyak manfaat yang diterima.
Keuntungan terbesarnya adalah, mananya tidak akan habis, juga tidak sebanding dengan batu giok kristal. Pada saat Fang Han melihat bahwa dia akan keluar dari masalah, sebuah kekuatan yang tak terkalahkan dan kuat menghantam saluran Guiksu, seperti gunung besar dengan sisik di permukaannya. Sebuah cakar membentang dari saluran Guiksu, dan langsung meraih Fang Han. Awalnya, ketika kepala sekte Yuhua masuk, dia memblokir rekan-rekan Guiksu, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Segel semacam ini bisa menghentikan master di alam magis, tetapi tidak bisa menghentikan raksasa abadi di alam rahasia umur panjang. Fang Han sekarang terlihat seperti ikan yang baru saja muncul dari air, dan akan ditangkap oleh cakar ajaib. Di hadapan sisik gunung yang berkulit biru, Fang Han tampak sangat kecil. Dewa Iblis Jiuyang, kamu sangat berani merebut murid sekte Yuhua di depanku. Geram kepala sekte Yuhua. Dia tampaknya telah memperhitungkan kemunculan Dewa Iblis Jiuyang sejak lama. Sebuah cambuk besi besar dengan keganasan tak tertandingi muncul di udara. Hanya satu pukulan, itu mengenai cakar penuh sisik biru. Cakar ini dihancurkan oleh cambuk. Cambuk Dewa Perang. Feng Baiyu, kamu benar-benar memiliki senjata ini. Raungan Dewa Iblis Jiuyang terdengar dari kekosongan. Rupanya ditampar oleh cambuk besi besar ini. Tepat di antara raungan di Menjiuyang, Fang Han melarikan diri, melompat, memecahkan batu dan mengguncang langit. Di antara tangannya, angin puyuh hitam dan nyala api yang kuat berputar di udara, memaksa membubarkan cakar iblis, dan segera terbang menuju Fang Qingsu. Bencana matahari angin hitam, api matahari besar. Ini adalah dua jenis kekuatan magis misterius. Setiap jenis kekuatan magis ini harus bekerja keras selama 100 tahun. Bagaimana bisa Fang Han memperbaikinya? Kekuatannya begitu hebat, ucap Jialan terkejut.